Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar. Saya dari semester 3 jurusan manajemen bisnis. Saya di sini akan menyampaikan tentang resume mata kuliah Business Leadership, yaitu yang berjudul Memimpin Atasan. Sebelum kita menginjak pada tema utama kita, yaitu mengenai strategi dalam memimpin atasan, akan sebaiknya terlebih dahulu kita mengetahui beberapa kecenderungan negatif yang bisa dilakukan oleh seorang bawahan terhadap atasannya, yang tanpa disadari membuat dirinya masuk ke dalam area yang membuat dirinya itu tidak disukai oleh atasannya. Apabila Anda merasa tidak disukai atau karir Anda mentok, kalau nggak ada perkembangan gitulah ya dalam pekerjaan, mungkin ada satu dari beberapa kecenderungan perilaku berikut yang sedang Anda lakukan terhadap atasan Anda. Jadi mungkin ya seperti itulah. Nah, di sini kita masuk. Ada beberapa sifat yang harus Anda hindari. Di antaranya yaitu yang pertama, kita tidak boleh menjelek-jelekan atasan. Yang kedua, kita tidak boleh taat di depan, tetapi kita di belakang melanggar aturan-aturan dari atasan. Nah, contohnya itu perilaku ini biasanya terjadi ketika seorang bawahan tidak menyetujui keputusan atasannya. Dibuat oleh atasannya. Jadi kita di depan bilang setuju tapi dalam hati kita menolak gitu. Itu tidak boleh itu. Terus tidak cukup memiliki keberanian untuk menyatakan ketidaksetujuannya itu. Jadi kayak grundel di hati gitu. Dan untuk yang ketiga, menunjukkan superioritas. Kita berharap jauh dari perilaku tersebut. Kita berharap jauh lah dari perilaku tersebut gitu. Jangan sampai kita melakukan hal-hal konyol seperti itu. Nah, di sini memimpin atasan. Poin yang pertama, psikologi atasan. Ya, nomor 1, apa yang diinginkan atasan untuk Anda kerjakan? Bagaimana Anda selalu meningkatkan kompetensi sesuai ekspektasi di bidang Anda. Jadi kita bekerja keras tentang apa yang sedang kita kerjakan sekarang gitu, sehingga Anda dapat menyelesaikan tugas apapun yang diharapkan oleh atasan untuk Anda selesaikan. Jadi Anda tanggung jawab penuh atas pekerjaan Anda, seperti itu. Untuk yang kedua, atasan ingin diperlakukan sebagaimana layaknya seorang atasan. Ada beberapa atasan yang senang mana ya namanya? Kayak seperti senang untuk dipuji gitu. Atasan itu sukanya dipuji-puji gitu. Jangan sampai kita menghina atasan ya. Ada juga yang senang jika secara kontinu ditanya. Jadi kalau kita sering bertanya itu atasan lebih suka atau gimana gitu, kita kelihatan lebih aktif gitu. Ada juga sebagian yang senang berdebat gitu. Dan ada ya juga yang bersifat otoriter dalam memutuskan. Tetapi ada juga yang semangat berdemokratis sampai-sampai kita mengira bahwa dirinya itu
tidak kompeten dalam pendiriannya. Sebagai seorang bawahan, Anda harus memahami betul tipikal atasan Anda, sehingga nantinya Anda itu tidak salah dalam menjalani hubungan yang baik dengan atasan Anda gitu. Nah, poin yang kedua, poin B, strategi perilaku memimpin. Strategi kita mau memimpin atasannya. Yang pertama itu strategi walk the talk. Bagaimana Anda sebagai seorang bawahan menunjukkan kinerja Anda yang dapat diterima dan dipercaya oleh atasan, sehingga pada akhirnya atasan Anda secara sukarela menjadikan Anda bawahan kepercayaannya. Jadi kalau kerjaan kita beres, tugas apapun beres, itu atasan itu akan percaya sama kita, dan kita di situ bisa dijadikan sebagai, bisa disebut tangan kanan beliau lah. Nah, untuk yang nomor 2 itu strategi talk the walk. Strategi setelah kita membuktikan melalui tindakan. Saat ini kita akan masuk kepada bagian tentang bagaimana meningkatkan kemampuan dalam meraih kepercayaan atasan melalui ucapan dan komunikasi. Jadi di situ kayak ucapan kita terus itu bisa dipercayalah, bisa dipegang ucapan kita itu. Kalau kita bilang A ya A, jangan bilang A bilang B gitu. Jangan. Komunikasi merupakan elemen terpenting setelah prestasi, yang terkadang dilupakan oleh pribadi-pribadi berprestasi kayak gitu. Jadi kayak bahkan terkadang itu banyak orang yang prestasi tapi mereka itu dalam melakukan komunikasi itu tidak ada poin plusnya gitu. Jadi nothing spesial lah buat mereka-mereka yang tidak mempunyai komunikasi yang baik gitu. Ya, mungkin dari saya untuk resume memimpin atasan sampai sini ya, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.